Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Asep Codet Petualang. Dan kali ini Asep Codet Petualang akan coba explore situ Cisanti. Dan tadi startnya dari arah pertigaan Kian Roke ya guys. Jadi nanti kita akan coba patok atau start dari Pasar Banjaran ya guys. Dari alun-alun Banjaran juga boleh. Nanti Asep Codet Petualang akan coba kasih tahu pas posisi Banjaran. Pokoknya di startnya itu dari kota Banjaran ya guys. Ini mau menuju ke kota Banjaran dari arah Soreang. Dan ini sering dilewati oleh Asep Codet Petualang di konten-konten sebelumnya ya guys. Seperti Kopi Berg, Gunung Puntang, yang pokoknya yang jalur ke arah Pangalengan ya guys, ke makamnya Ariel juga, ke situ juga ada ya guys, konten-konten yang Asep Codet Petualang pernah buat ya guys. Nah guys, jadi di sini tuh Asep Codet Petualang akan coba mengeksplor salah satu mata air ya guys, mata air purba. Jadi Citarum itu bisa ada airnya. Jadi dulu itu ada mata air yang keluar dari situ Cisanti ya guys. Nah, jadi Asep Codet Petualang penasaran, belum ke sana soalnya guys. Jadi akan melihat situasi keadaan di sana seperti apa. Dan ada berapa mata air di sana ya guys yang keluar dari Sungai Cisanti. Nah ini kita akan menuju ke kota Banjaran guys. Baru nyampe ke Kamasan. Nah ini baru sampai Kamasan ya guys. Nanti lanjut lagi ya guys kalau udah di posisi kota Banjarannya guys. Nah guys, jadi ini adalah Kamasan guys. Jadi di sini tuh dulu sering terjadi banjir ya guys, dan sekarang nggak tahu ya guys. Soalnya jalannya udah agak ditinggikan. Dan nanti di depan sana itu ada stopan. Nah ini dia guys. Jadi stopan ini, oh bukan, ini perumahan ya guys. Nanti di depan tuh ada, di sini ada di depan stopan. Jadi ini ada dua persimpangan ya guys. Jadi ke kanan itu ke Pangalengan. Nah yang keluar bis itu ke Pangalengan. Dan Asep Codet Petualang sekarang coba ambil jalan yang lurus ya guys, yaitu ke Banjaran. Jadi Asep Codet Petualang menuju ke lokasi situ Cisanti itu guys. Startnya dari Banjaran, Arjasari, Ciparai, ke Pacet, langsung ke Maruyung, langsung juga ke Ciberem ya guys. Ciberem, Lebak Sari, di sana ada Tegal Cikembang, langsung ke Pajaten. Di Pajaten langsung nyampe ke situ Cisanti. Nah sebentar lagi kita akan sampai ke Pasar Banjaran ya guys. Ya, kita mulai startnya dari Pasar Banjaran ya guys. Oke guys, nanti lanjut guys.
Oke guys, sebentar lagi di depan itu ada terminal Banjaran atau pasar Banjaran ya guys. Nah, kita konsentrasi ke sebelah kanan. Di sini ada pasar Banjaran, terminal Banjaran, dan belakangnya itu ada pasar ya guys. Nah, startnya kita dari sini ya guys, dari terminal Banjaran. Nah, sebelah kanan terminal Banjaran. Kita ambil lurus jalur utama ya guys. Jadi di sini Asep Codet Petualang akan sedikit cerita kenapa ada nama Banjaran dan apa artinya Banjaran ini ya guys. Jadi Banjaran ini konon katanya diberikan nama Banjaran oleh seorang kiai yang pada saat itu cukup terkenal ya guys di Banjaran ini. Jadi sebelum terciptanya nama Banjaran, kalau nggak salah kata narasumber, kiai tersebut bernama Kiai Abdul Sakib ya guys. Jadi pada saat mau berangkat ke wilayah Banjaran ini ya guys, jadi sebelum ini dikasih nama Banjaran, jadi beliau Kiai Abdul Sakib akan mengajar ya guys di wilayah ini, di Banjaran ini. Dan pada saat itu kan belum ada kendaraan seperti mobil, seperti motor, belum ada, cuman ada kuda ya guys. Jadi beliau kesini menunggang kuda. Namun pas di tengah-tengah ya guys, pas perjalanan beliau naik kuda, Tigudubra guys tersebut Pak Kiai atau terjatuh ya guys, Tigudubra gitu terjatuh, dan dia pun ya gitulah sampai terjatuh ke bawah. Lalu dia berkata dalam bahasa Jawa ya guys, bahasa Jawa. Dia berkata begini guys, tibojaran pas dia jatuh, tibojaran. Ya saya juga ngerti ya tibojaran apa, cuman katanya tibojaran itu artinya udah jatuh. Nah, pas di situ kebetulan ada santri-santri yang berada di berada di situlah di tempat kejadiannya guys, dan menghampiri Bapak Kiai Abdul Sakib. Nah, jadi pas mendengar suara tibojaran, nyangkanya yang dikatakan Kiai teh adalah Banjaran guys. Nah, jadi sampai sekarang petilasan Kiai Abdul Sakib dinamakan Banjaran guys, begitu. Dan ada arti lain juga ya guys, Banjaran itu boleh dibilang yaitu barisan guys. Ya segitu guys yang saya tahu dari narasumber, dan maaf kalau misalkan ada yang kurang. Nah, jadi di sini guys, sebentar lagi kita akan menemui persimpangan lagi guys. Dikarenakan Asep Codet Petualang ingin jalannya lebih cepat, jadi kita ambil ke kanan ya guys, ke Ciparaya. Ini salah satu jalan alternatif, atau kalau bahasa Sundanya tuh jalan motong ya guys. Jalan apa ya kalau bahasa Indonesia, jalan pintas lah. Ini ke arah Arjasari. Jadi di sebelum ke Arjasari di sini tuh ada Batu Karut ya guys. Ya di sini ikutin terus perjalanan Asep Codet Petualang, dan nanti kita akan lanjut lagi guys. Setiap persimpangan akan Asep Codet Petualang terangkan guys. Nah guys, jadi ini tuh daerahnya namanya itu Batu Karut guys. Nah di sini juga ada cerita unik juga ya guys di Batu Karut ini. Jadi Batu Karut ini kan kalau dibagi dua ya, katanya itu
batu dan karut. Kalau batu itu kan batu ya guys, sebuah batu, sesuatu benda yang keras yang ada di alam ya guys. Dan karut itu katanya itu sesuatu yang seperti mengikat pada suatu benda ya guys. Jadi seperti kita mengikat sebuah benda diikat, nah itu karut ya guys. Nah jadi menurut cerita kesepuhan-kesepuhan bahwa batu karut dibawa atau diambil ya guys dari sebuah tempat. Jadi di mana tempat tersebut ada suatu batu yang berukuran besar ya guys, ukurannya lumayan besar dan tidak menapak ke tanah ya, jadi ngagulantung itu, gelantung dan hanya diikat. Nah itu dikarut, jadi diikat itu dikarut, jadi karut itu diikat ya guys, karut jadi batu karut, batunya diikat ya. Dan diikatnya itu oleh akar guys secara alami yang menyelimuti batu tersebut. Nah jadi sampai saat ini keberadaannya masih dijaga sebagai bukti cikal bakal dari nama batu karut ini guys. Nah ini daerah batu karut ini letaknya itu ada di daerah Banjaran, masih Banjaran ya guys, menuju ke Arjasari. Nah ini letaknya di video ini. Ini namanya Desa Batu Karut. Dan sebelum Desa Batu Karut seperti sekarang ini, jadi dulu tuh Desa Batu Karut terbagi dalam 3 desa ya guys. Jadi ada Desa Lebakwangi, Desa Baros, dan Desa Batu Karut. Nah nanti ada di depan tuh Desa Baros ya guys. Jadi di situ sekarang banyak sekali tempat wisatanya guys di Desa Baros. Ya alhamdulillah bisa nambah-nambah buat penghasilan daerah juga ya guys. Selain memberikan sebuah keindahan atau sebuah wisata, juga bisa meningkatkan para pekerja juga ya guys yang di sana, jadi bisa bekerja sebagian orang-orang yang ada di Desa Baros. Oke guys, begitu saja cerita tentang Batu Karut. Nanti kita lanjut dan terus ikuti perjalanan Asep Codet Petualang. Nah guys, jadi perjalanan cukup jauh ya guys sekarang. Jadi estimasi itu tadi perkiraannya sih saya ke situ, ke lokasi ya, ke situ Cisanti. Saya sangka sih perkiraannya 2 jam ya guys. Dan ternyata lebih cepat, kayaknya sekitar 1,5 jam kayaknya ke sana guys. Karena kan ini jalurnya jalur jalan pintas ya guys ke Jalan Arjasari, dan itu lebih cepat. Soalnya kalau jalan sini kan bisa menghindari kemacetan juga guys. Kalau ke Ciparai itu macetnya luar biasa guys kalau hari-hari, kalau siang hari ya guys. Soalnya di sana tuh ada beberapa titik pasar yang sering terjadi kepadatan ya guys di sana. Nah jadi ini tuh salah satu jalan alternatif dan memang jalur yang lebih cepat ke Ciparai ya guys. Jadi jalan pintas tadi. Nah jadi di sini tuh jalannya sekarang ya alhamdulillah sini mah udah bagus ya guys. Tapi kalau malam penerangan masih kurang guys. Nah Asep Codet Petualang menyusul.
Nah guys, nanti di depan itu ada Desa Baros. Jadi Desa Baros ini sekarang lagi bagus-bagusnya, lagi hit-hitnya ya guys. Jadi banyak pembangunan tempat wisata di sana guys. Jadi rekomendasi banget buat teman-teman nih yang mau wisata ke daerah sini. Dan di sini tuh tiketnya tuh ramah ya guys, ramah sama kantong. Karena ada yang 10.000, itu weekend weekday juga ya guys, 10.000 sampai 20.000 lah guys. Dan tempat tuh tidak terlalu jauh ya guys dari lokasi atau dari pusat kota, yaitu kota Banjaran tadi ya guys. Nah ini masih di daerah apa ini ya, yang mau ke Jalan Baros ini ya guys. Oke guys, nanti lanjut lagi ya guys setelah beberapa saat, soalnya di depan itu nanti ada banyak jalan persimpangan ya guys. Dan ya takutnya nanti teman-teman yang mau ke Cisanti jalur Rajasari salah belok nanti ya guys. Jadi saya arahkan ya, mudah-mudahan ini mah untuk yang belum tahu ya guys. Kalau yang udah tahu mah ya alhamdulillah bisa berbagi pengalaman juga ya guys. Oke guys, nanti lanjut. Kita ada di persimpangan ya guys, persimpangan antara Baros dan Aljasari. Jadi di Baros ini ada beberapa tempat wisata ya guys, dan salah satunya itu sempat viral juga yaitu guys, itu ada wisata alam Citalutu, Mega Tutupan, dan kolam renang pesona Sampalan Indah ya guys. Ya kalau ada yang tambahan-tambahan mungkin sekarang ada lagi ya guys, bisa ditambah bisa di komen di kolom komentar. Nah jadi Desa Baros ini salah satu desa wisata ya guys. Jadi emang di setting buat menjadi tempat wisata, dikarenakan kan tempatnya itu masih asri dan ya masih ada sungai-sungainya, itu masih bersih juga ya guys. Jadi saya sempat ke situ dulu tuh pas jualan ya guys, 17 Agustus, dan memang masih kental ya guys, adat istiadatnya juga, dan ya masih di daerah pegunungan juga ya guys di sana. Nah ini kita sudah memasuki ke arah Arjasari ya guys. Nah jadi di sini guys Arjasari selain memberikan pemandangan tuh guys, sebelah kiri kanannya juga. Jadi jalur ini tuh kosong guys, jadi nggak terlalu padat. Dan rekomendasi jalur ini buat ke Ciparai ya guys. Jadi kalau yang dari Banjaran yang mau ke Ciparai, yang nggak mau macet-macetan, nggak mau banyak polusi, bisa rekomendasi ke Arjasari ini ya guys. Dan memang jalurnya juga enakan ya guys, tuh kosong, cuman ada si bapak itu juga teman sendiri, tuh pesennya kosong lagi guys ya. Memang jalannya sudah bagus juga dan nyaman juga ya guys ya. Nanti seperti biasa ya guys, nanti dilanjut lagi.
Oke guys, terima kasih. Terima kasih. Nanti kita lanjut guys. Mau apa? Ya, yang kita di Nah guys, jadi ini kita sudah memasuki jalur Arjasari ya guys. Jadi ada cerita rada nyambung juga ya guys ke situs Cisanti. Jadi di sini tuh bukan pernah ada ya, ada sebuah kuburan ya guys. Dan katanya makam ini adalah makamnya Dipati Ukur guys. Jadi nanti saya nanti setelah ini habis perjalanan ini kan nanti ke situs Cisanti ya guys, dan kita akan bagi 2 video karena ini cukup lumayan lama perjalanan ini guys. Dan kenapa saya nggak potong-potong perjalanan yang ini ya guys, jadi saya emang sengaja membuat video ini supaya nanti yang mau ke Ciparai atau ke Pacet atau yang mau ke situ Cisanti juga, mau jalannya cepat dan mau ya sebagai jalan pintas juga ya guys, jadi tahu dari awal perjalanan dari start Banjaran sampai ke Ciparai via Arjasari ini ya guys. Jadi ya mudah-mudahan jadi rekomendasi juga ya guys untuk yang belum tahu ke jalur Ciparai via Arjasari ya, mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Nah, sambung lagi ke cerita Dipati Ukur ya guys. Jadi emang Dipati Ukur ini ada berbagai versi ya guys ceritanya. Jadi ada yang bilang tertangkap oleh pasukan Mataram. Nah, jadi ini ada satu kesatuannya. Soalnya di Soreang juga kan pernah ada seorang kesatria sakti pernah bertapa di Gunung Sadu Soreang ya guys. Jadi ada pasukan Mataram di sana yang bertapa. Nah, di sini juga ada cerita Dipati Ukur tertangkap oleh pasukan Mataram. Nah, nanti di sana di situ Cisanti juga guys, ada juga di sana ini apa? Nggak tahu situs, nggak tahu makam, nggak tahu makam atau situs Dipati Ukur guys. Nanti lihat aja di part berikutnya ya guys, tentang situ Cisanti, yaitu mata air purba yang ada di daerah Ciberem kalau nggak salah itu ya guys. Jadi mata air Citarum dari sana. Di 0 kilometernya Citarum ada di situ Cisanti guys. Ya nanti kita kupas-kupas lagi tentang Arjasari ini. Penasaran karena katanya di sini tuh ada makam dari Dipati Ukur. Ya nanti kita akan ceritakan sedikit-sedikit sambil berjalan ya guys, menyusuri jalan Arjasari ini.
Nah guys, jadi di Arjasari ini juga ada cerita unik lagi ya guys. Jadi konon katanya ada dua batu yang unik ya guys, ditemukan oleh warga Kampung Taman Sari, Kecamatan Arjasari, Desa Makrajaya ya guys, yang berada di Kabupaten Bandung ini. Jadi di salah satu batunya itu terdapat jejak suku ya guys. Jejak kaki suku ya, kalau bahasa Sunda mah kaki teh suku. Jadi jejak kaki yang ukurannya itu sekitar 45 cm. 45 cm jadi segede gimana ya, kecil ya. Dan jejak kaki tersebut itu ada atau berada di dua batu yang terpisah ya guys. Jadi ada dua batu, terus ada dua jejak kaki. Nah, tapi kalau jejak kaki mah gampang lah ya. Kalau misalkan ini mah bisa wae lah dibuat-buat, diukir. Tapi ya walau alam. Dan nah, jadi tapak kaki kirinya ini salah satunya berukuran normal. Sementara untuk yang batu lainnya lagi, ya ada dua kan ya. Jadi batu yang kedua, jadi ukurannya itu agak besar ya guys. Jadi di sini saya dapat punya usut, dapat kabar dari aktivis budaya dan lingkungan hidup Kabupaten Bandung ya guys. Dan beliau bernama Asep Sutajaya, bukan Asep Codet ya guys. Jadi konon katanya beliau menyampaikan bahwa batu kaki kiri yang ada di batu yang satunya itu ditemukan pada tahun 2009 guys. Jadi sementara untuk yang kaki kanan yang ada di batu yang satunya lagi ya guys, yang ukurannya besar itu ditemukan tahun 2010 yang lalu ya guys. Jadi selang setahun ya guys. Kok bisa ya? Berarti itu misah batu yang satu dengan batu yang lainnya itu berpisah berarti ya guys. Nggak ada di satu tempat. Jadi batu ini ada di beberapa tempat kata beliau ya. Oh iya, terpisah ya guys. Dan memang yang mindahinnya itu Mang Asep itu tadi, Mang Asep Sutajaya guys. Tujuannya itu untuk penyelamatan aset budaya. Tapi memang masih misteri kayaknya sih guys. Soalnya belum diketahui itu kaki siapa yang di situ. Telapak sepatu, kayak kaki atau sepatu ya. Tapi kalau dari bentuknya tuh ya dari fotonya sih kayak telapak sepatu ya guys itu. Ada kaki mah harusnya ada curug yang gitu. Ada jari-jarinya guys. Ya pokoknya mah ada telapak kaki lah ya guys. Jadi Mang Asep ini juga, Mang Asep Sutajaya menjelaskan bahwa batu tersebut memiliki kaki yang berukurannya berbeda-beda ya guys. Tadi udah disampaikan oleh satu orang. Jadi salah satunya itu ada yang memiliki ukurannya hingga puluhan sentimeter guys. Jadi lebih dari 10-20 kayaknya. Jadi ukuran yang besarnya aja itu sampai 45 cm ya guys. Dan yang untuk ukuran yang kecilnya itu 20 cm. Jadi seperti ukuran kaki jelema guys, ukuran kaki manusia, ukuran kaki manusia saat ini. Ya masih misteri juga sih guys, kaki siapa itu. Yang penting mah itu kaki siapa gitu. Jadi Mang Asep Sutajaya juga mengatakan bahwa batu tersebut dibuat sebagai pijakan sebelum masuk ke dalam rumah guys. Jadi tradisi mungkin ya guys itu. Memang itu katanya sih batu tapak ya guys. Dibuatlah untuk masuk rumah. Jadi sebelum masuk rumah itu ditapakin dulu itu tuh batu ya guys. Jadi dipijak dulu sebelum masuk rumah ya guys. Memakai batu yang tadi. Ya mungkin karena keseringannya guys. Jadi kan kebiasaan teh ya guys. Jadi kebiasaan ke rumah teh harus napakin batu yang tadi. Jadi lama kelamaan kan meren ngikis tuh. Jadi si kaki itu kebentuk. Tapi bisa gitunya. Ya bisa aja ya guys ya. Jadi saking udah puluhan tahun dipakai,
Dan karena untuk dipakai masuk ke rumah meren, ya tiap hari diinjak dan kebentuklah kaki dari yang punya rumahnya ya guys. Ya, jadi sesederhana itulah masyarakat masuk ke dalam rumahnya masing-masing ya guys pada zaman dulu. Dan tapakan atau tatapakan itu berarti untuk ditapaki ya guys. Jadi kalau masuk rumah pada zaman dahulu itu jadi harus menapaki batu dulu ya guys. Ya begitulah singkat ceritanya. Dan itu juga saya dapat narasumber dari Bapak Asep Sutajaya, yang tadi seorang peneliti juga ya guys dari daerah Bandung. Ya, bisa cerita panjang lagi dan takutnya ada penyampaian yang salah ya guys dari saya. Dari tadi juga ada bahasa Sundanya, ada bahasa Indonesia. Takutnya ada penyampaian yang salah, nanti sejarahnya berubah tuh guys. Ya bisa searching di Google guys. Di sana banyak tentang cerita-cerita daerah. Nah, kalau Mang Asep Cadet di sini hanya untuk menghibur, hanya untuk menambah-nambah wawasan, ya sambil menemani perjalanan ke situ Cisanti via Arjasari yang memang lumayan, waduh jauh banget guys. Ya estimasi 1,5 jam atau 2 jam. Nah di sini tuh kita masih disuguhi jalan yang mulus guys, masih dicor. Harus sabar ya guys, udah lumayan. Kesini mah jalannya itu belak belok. Noh lihat, ini daerah Arjasari guys. Ya seperti ini keadaan daerah Arjasari. Jadi ada persawahan, ada rumah, ada persawahan, ada rumah. Kalau sekarang sih udah agak padat ya guys. Nah ini ada persimpangan lagi, dan jangan ke kanannya. Kalau ke kanan juga bisa, cuman nanti belokannya beda lagi ya guys. Kita ambil ke kiri yang lebih cepat. Jadi kalau ke kiri ini jalurnya lebih cepat lagi ya guys. Nah guys, nanti kita terusin lagi sambil ngopi-ngopi lah guys nontonnya ya guys. Nah di sini tuh masih jalurnya masih normal guys. Nanti ada persimpangan lagi ya, Asep Cadet Petualangan akan coba terangin lagi ya guys. Wow. Nah guys, jadi di depan Asep Cadet Petualang coba istirahat dulu ya guys. Soalnya agak pegal juga nih dari tadi ngegas terus guys. Nah di sini Asep Cadet coba istirahat dulu sebentar. Jadi kalau 1,5 jam itu ya, kalau dari jam aja ya, kalau sambil duduk mah nggak kerasa ya 1,5 jam ya guys. Tapi kalau di perjalanan 1,5 jam itu lumayan cukup menyedot menyerap kalori.
cukup melelahkan guys. Karena kan sih udah lama juga sih saya nggak motor-motoran jauh ini, udah beberapa tahun. Dan sekarang coba lagi memotoran guys. Nah guys, jadi kondisi jalan dari Banjaran ke Arjasari ke Ciparai ini emang udah bagus-bagus ya guys, udah dicor dan udah bisa nyaman ya guys di jalannya. Dulu sempat ngerasain jalur rusaknya di sini ya guys. Nah sekarang mah udah merata bagus, alhamdulillah. Jadi jalurnya itu guys ramah banget guys. Jadi lihat aja nih, nggak ada kepadatan-kepadatan yang berakibat fatal ya guys. Jadi nggak ada macet di sini guys, lancar-lancar saja alhamdulillah. Cuman ini emang jalurnya untuk langsung ke Ciparai ya guys. Ya kalau yang mau ke Bale Endah, ke Dayakolot ya nggak bisa ya guys. Soalnya ini jalurnya langsung ke Ciparai. Jadi yang mau jalan pintas ke Ciparai bisa ke sini. Atau dari Ciparai ke Majalaya kan, misalkan dari Soreang, dari Banjaran mau ke Majalaya kejauhan, suka macet di jalannya, banyak padatan lah kalau jalur utama ya guys. Nah bisa rekomendasi ke sini guys, ke Jasari. Jadi kita keluar dulu ke Ciparai, di Ciparai langsung ke Majalaya. Nah gitu ya guys. Jadi emang jalur ini ya sangat-sangat berguna sekali ya guys. Bintang 5 lah, bintang 5. Nah di sini ada persimpangan lagi, kita ambilnya ke kiri ya guys. Nah ke bawah sini, ini nanti ikutin aja jalan ini terus, pokoknya mah jalan utama yang ini. Nanti kita lanjut lagi ya guys dengan cerita-cerita yang lain. Kita coba telisik cerita tentang daerah Pacet ya guys. Kita akan coba ceritakan ada apa sih di Pacet, tentang masa lalunya. Oke guys, terus lanjut dan selamat menyaksikan perjalanan Asep Codet Petualang. Nah guys, jadi kalau dari sini jaraknya tinggal beberapa meter lagi ya guys ke persimpangan antara Ciparai dan ke Pacet. Jadi kan kita arahnya mau ke situ Cisate, jadi kita belok ke kanan nanti.
ke atas ya guys, ke Pacet. Kalau ke bawah itu untuk yang jurusan yang mau ke Ciparai. Jadi itu pas keluarnya tuh pas di Masjid Agung Ciparai ya guys, masjid yang baru itu guys. Nah di sini mah terus aja, nanti juga ketemu persimpangan ya guys. Ya mudah-mudahan buat kalian yang belum tahu jalur ini ya guys, bisa menjadi tuntunan atau arahan dari Banjaran ke Ciparai, bisa melalui jalur ini tanpa ada potongan video ya guys. Jadi ini full video. Tadi ada sedikit istirahat aja deh, sedikit. Nah guys, kita sudah sampai ke persimpangan yang tadi sempat Asep Kedet Putulang ceritakannya guys. Nah jadi ke kiri itu untuk ke Ciparai guys, itu langsung ke Ciparai loh guys, langsung ke terminalnya, ke pasar juga. Nah kita ambil ke kanan guys, naik ke atas, dan ini kita sudah memasuki daerah Pacet ya guys. Nah jadi Pacet ini jalannya udah sangat bagus ya guys ini. Dan nanti tuh di sana ada Desa Maruyung. Nah, pas di Desa Maruyung kita jangan lurus ya guys. Jadi kita belok besok. Jadi kita belok ke arah Maruyung. Nantilah ada di depan. Karena di sini kita akan melewati beberapa pasar juga ya guys. Dan pasar di sini nggak terlalu padat juga guys. Masih biasalah. Nggak tahu kalau pagi ya guys. Kalau jam segini emang di sini udah aman. Ya begitu kira-kira guys. Tadi perjalanan dari Kian Roke, pertigaan Kian Roke, estimasi baru nyampe sini tuh 44 menit guys. 44 menit berarti setengah jam lebih ya guys. Nah di sini mah lurus aja terus. Lurus dan lurus, soalnya ini kalau di Bandung tuh jalan bebas disebutnya guys. Aduh, mantap, cukup menguras emosi ini guys, tapi emang asik guys. Nah di sebelah kiri ini itu adalah kolam renang ya guys, kolam renang Pacet. Di sana ada. Nah, jadi kecamatan Pacet ini, guys, kalau Pacet kan udah tau lah, Pacet itu sejenis hewan ya, guys. Tapi di sini tuh ada sejarahnya, guys. Jadi cerita sejarah tentang kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung ini ya, guys. Jadi begini ya, bentar. Saya akan coba cari narasumber dulu, guys. Sepertinya susah ya. Ya nanti kita lanjut ya guys. Sekarang mah lihat aja jalur ke depan, karena perjalanan masih lumayan jauh ya guys. Sekitar 40 menitan lagi. Estimasi 40 menitan lagi lah. Nggak bakalan kerasa lah 30-40an. Karena kalau dari sini tuh udah memasuki jalur ke tempat yang akan kita tuju tadi ya guys, yaitu situ Cisanti, dan gunung-gunungnya juga nanti banyak di sana ya guys.
ada. Nah guys, ada cerita unik juga ya guys di Kecamatan Pacet ini guys. Jadi konon katanya pada waktu dulu orang yang tinggal di daerah situ ya guys, di daerah Pacet. Jadi pas malam tiba itu, jadi warga-warga yang ada di daerah sini ya guys harus meninggalkan rumahnya masing-masing dan mengungsi ke tempat yang aman ya guys. Dan salah satu tempat aman itu seperti rukun bambu gitu ya guys. Jadi saya juga nggak ngerti kenapa kok tempat aman itu seperti rumpun bambu. Mungkin rumpun bambu kan tinggi-tinggi ya guys, jadi aman. Nah, jadi jika siang hari sudah tiba, maka warga akan kembali ke rumah masing-masing. Sebelum pergi mengungsi, biasanya para warga akan menyiapkan makanan di depan rumahnya ya guys. Jadi makanan itu diperuntukkan untuk ngasih ke para gerombolan. Nah, apa itu gerombolan? Nanti di segmen lain ya guys ceritanya. Karena jika warga tidak menyediakan, konon katanya, jika tidak menyediakan makanan untuk gerombolan pada masa itu ya guys, jadi gerombolan ini tidak segan-segan untuk membunuh atau merusak rumah ya guys. Di daerah sini loh guys, di daerah Pacet sini. Jadi, masih musim gerombolan juga ada ya guys di sini di Pacet. Dan katanya ada saksi hidup yang mengatakan bahwa dulu rumahnya itu pernah dibakar oleh para gerombolan ya guys di daerah Pacet ini. Dan ia pun sempat mengungsi juga ke kota, yaitu ke kota Bandung ya. Itu katanya sih beliau pernah ngungsi di Gang Halte atau di Ciroyok yang sekarang dekat dengan Aljabar ya. Lalu ibu ini saksi hidup ini ya guys memberitahukan jika ingin mengetahui cerita lebih banyak katanya tentang gerombolannya guys, beliau menyuruh untuk menemui suaminya kata dia, karena emang pada saat itu suaminya lebih mengetahui cerita tentang apa sih itu gerombolan ini. Nah, nanti cerita itu bisa dialihkan ke segmen yang lainnya ya. Jadi emang gerombolan cerita-cerita dahulu tuh masih banyak yang harus kita gali ya guys, dan seru kayaknya guys. Karena itu sejarah guys. Nah, ini masih di Pacet ini guys, di pasarnya nih, mau nyampe ke pasar daerah Pacet. Masih naik ke atas dan nanti Asep cadat lanjut ya guys.
Nah guys, jadi bentar lagi kita akan menemui lagi sebuah persimpangan ya guys. Jadi di persimpangan ini patokannya itu ada sebuah bangunan, dan bangunan itu adalah Desa Maruyung guys. Nah kalau lurus itu kan ke Pacet, masih Pacet ya guys. Di depan nanti ada persimpangan ke kiri. Nah ini belok aja ke kiri. Nah ada tulisan Desa Maruyung, dengan di depannya itu ada Gunung Artapela kalau nggak salah. Artapela mah nanti sebelahnya ya guys. Nggak tahu ini Gunung Maruyung gitu ya guys. Pokoknya dari persimpangan tadi ya guys, langsung belok kiri. Nah ini kita udah mau memasuki Ciberem ya guys, atau masih Maruyung lah ini. Saya sih kurang paham ya daerah-daerahnya soalnya. Saya juga baru kali ini kesini ke situ Cisanti ya guys. Dan memang situ Cisanti ini adalah titik dari terbentuknya Sungai Citarum ya guys. Jadi ada air Citarum teh dari sini, dari situ Cisanti, dari mata air. Dan konon katanya mata airnya ini ada 7 mata air. Nanti bisa dilihat lah guys di konten Asep Cadet berikutnya ya guys. Jadi ini seperti tadi Asep Cadet sampaikan, akan dibuat secara 2 part atau 2 episode ya guys. Soalnya untuk disatukan mungkin nggak memungkinkan, soalnya bisa sampai 2 jam. Dan untuk perjalanan aja ini tanpa skip ya guys, tanpa dipotong-potong, saya ini mencapai 1 jam setengah, 1 jam 20 menit lebih lah ya, 1 jam setengah lah gitu lah ya guys. Nah jadi di sini tuh jalannya masih bagus, bisa dilihat oleh teman-teman, masih aman lah guys kalau jalur sini ya. Ya tadinya kan saya teh mau mencoba dari sini teh ditembusin ke Pangalengan, cuman situasi yang tidak mendukung, karena tuh sudah ngelihat ada awan-awan gelap ya kan. Ya takutnya nanti hujan besar juga. Nah kita terus menyusuri jalur ini, dan di sini tuh aman, nggak ada belokan-belokan yang sedikit mencurigakan ya guys, paling belokan-belokan kecil. Nah ini deh guys, terus aja terus ikutin jalur ini ya guys. Nanti kita lanjut guys. Oke guys, ini istirahat dulu sebentar ya guys. Cukup lumayan nanjak dari tadi guys, belum landai-landai. Nah, di sini masih cuaca masih cerah guys. Alhamdulillah. Dan ada yang menarik di tempat ini guys, di jalur ini kita bisa melihat view salah satu gunung yang sering didaki oleh para YouTuber yang ada di Indonesia ya guys.
Jadi seperti Kang Boding Adventure pernah ke sini, Kang Jana Kalana gitu ya, kalau nggak salah. Ada juga sering ke sini. Kang Pirsa juga pernah ke sini ke Artapela. Dan para pendaki lainnya juga ya guys. Jadi di sini tuh ada sebuah gunung yang bernama Gunung Artapela. Cukup rekomendasi buat yang suka hiking, boleh dicoba. Tapi nggak tahu yang ini, nggak tahu ada yang satunya lagi, ada banyak gunung di sini ya guys. Cuman kalau untuk pintu masuk ke Gunung Artapelanya nanti ada di depan, nanti ada tulisan pintu masuk ke Gunung Artapela. Jadi di sini tuh yang saya lihat ya di YouTube yang ada, jalurnya itu kebanyakan dari bawahnya itu masih perkebunan ya guys. Jadi memang sih di sini 80% penghasilannya dari perkebunan, kayaknya sih begitu ya guys. Soalnya kiri kanan nanti di depan banyak perkebunan yang ada di Ciberem ini. Nah, Asep Cadet Petualang akan coba lagi ceritakan tentang situ Cisanti ya guys. Jadi nanti jangan kaget ya guys, situ Cisanti kondisinya itu sangat bersih sekali ya guys, bersih dan indah juga ya. Berbeda dengan Sungai Citarum yang kita jumpai tiap hari di jalur-jalur seperti di Rancamanyar, di Bojong Tanjung, di Moci, sampai ke TKI juga. Ya, kondisinya mungkin kalian sudah pada tahu ya, gimana kondisi air yang ada di Citarum, apalagi yang dekat dengan industri-industri ya guys. Ya, posisinya dilema juga ya guys, karena itu kan memang pembuangan juga, ya harus dikemanain lagi ya guys. Ya mudah-mudahan ada metode baru ya guys untuk menyelamatkan Sungai Citarum ini. Nah di sini tuh jadi gambarannya ya guys, situ Cisanti itu seperti danau ya, seperti situ Patengang, sama dengan situ-situ yang lain. Jadi ini adalah situ buatan yang dulunya tuh dibangun dan lokasinya berada di kawasan mana itu ya tadi, dekat daerah lupa lagi guys, pokoknya mah dekat Ciberem ya guys ya. Jadi ke Ciberem, nanti habis Ciberem itu ada Pajaten katanya. Nah langsung masuk ke kawasan situ atau Danau Cisanti. Jadi danau ini guys dikelilingi oleh banyak gunung ya guys. Jadi gunungnya ini cukup familiar dan sering kita dengar juga. Salah satunya yaitu ada Gunung Rakutak ya guys. Jadi Gunung Rakutak dulu sempat dibuka untuk pendakian dan sekarang ditutup lagi katanya, karena Gunung Rakutak itu cagar alam ya guys, untuk masuknya ke cagar alam. Terus di sana juga ada Gunung Wayang guys. Nah Gunung Wayang kan udah familiar banget ya guys, dengan apalagi untuk orang Bandung lah udah pada tahu Gunung Wayang. Nah yang satunya lagi ada juga Gunung Malabar. Wah lebih tahu lagi ya guys, soalnya di situ ada kopi Malabar. Dan yang terakhir itu nama gunungnya lebih unik lagi guys, Gunung Bedil. Jadi Gunung Bedil itu kalau di bahasa Indonesia itu senapan ya guys. Jadi ini gunung senapan. Nggak tahu mungkin bentuknya seperti senapan kali ya guys. Ya jadi di situ tuh banyak selain gunung-gunung juga ada perkebunan, sama ada perkebunan teh juga ya guys, yaitu perkebunan teh Pangalengan. Jadi jalur ini tuh guys bisa menembus sampai ke Pangalengan. Jadi kalau yang wisata ke situ Cisanti, kalau mau nyambung main ke Nimo, yang Nini Mountain, wisata terbaru yang ada di Pangalengan ya guys, bisa jalur ini. Jadi diterusin aja, nanti habis dari situ Cisanti
ambil lagi ke arah kanan, ke arah Pangalengan, nanti tembus langsung ke Nimo guys, masuk ke daerah wisata Nimo. Jadi nggak usah turun lagi ke sini, balik lagi ke Cipara ya guys. Jadi bisa langsung ke sana. Cuman emang jalannya itu ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang jelek gitu ya. Dan jalurnya katanya di sana. Jadi saya belum keburu untuk explore dari situ Cisanti ke Pangalengan karena emang ke sana tuh sering terjadi cuaca yang membingungkan guys. Kadang cerah dan kadang-kadang kadang mendung ya guys, langsung hujan. Nah, jadi cerita lagi tentang situ Cisanti. Jadi situ Cisanti ini mendapatkan pembenahan ya guys. Dan setelah pembenahan itu, sekarang situ Cisanti mulai dikenal masyarakat itu sebagai salah satu hijina atau salah satu destinasi yang boleh dibilang tempat wisata yang ada di Kabupaten Bandung ya. Jadi pada awal tahun 2018 memang pemerintah sudah mencanangkan ya guys program Citarum Bersih yang mungkin udah pada tahu ya guys. Pada saat itu yang yang beraktivitas di Citarum yaitu bapak kita, Bapak Tentara Nasional Indonesia ya guys, Bapak TNI. Jadi itu diawalinya pada tahun 2018 katanya ya guys. Jadi situ Cisanti juga ini nggak bisa lepas juga ya guys, mendapatkan sesuatu sentuhan tambahan. Apalagi setelah datangnya Bapak Presiden ya guys ke lokasi situ Cisanti, yaitu Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo. Setelah kunjungannya, dan memang pada saat itu beliau meresmikan juga program revitalisasi Citarum di situ Cisanti. Nah, di sebelah kanan ada lapangan sepak bola guys. Jadi makanya setelah itu situ Cisanti ini mulai terkenal lah gitu guys di dunia media sosial. Dan sekarang juga terdapat tambahan-tambahan fasilitas ya guys yang lebih lengkap lagi. Jadi di area sekitar situ juga katanya tuh jadi lebih enakan gitu guys. Kalau sih enakan teh jadi lebih nyaman lah, jadi asri, indah, segar gitu guys. Jadi mendukung untuk para pengunjung yang datang tuh betah di sana ya guys. Dan konon katanya di sana juga ada gazebo yang disewa-sewakan juga ya guys untuk berkumpul keluarga di sana. Oke guys, nanti lanjut, dan ini kita akan segera menuju ke Pasar Ciberem ya guys. Sebentar lagi kita masuk ke Pasar Ciberem. Jadi di sini tuh ada pasar tumpahnya ya guys. Kenapa kau tahu Asep Codet Petualang ada pasar tumpah di sini? Karena Asep Codet Petualang dulunya pernah berpetualang dengan cara berdagang ya guys. Jadi pernah berdagang di sini di daerah Ciberem ini ya guys. Jadi ada 3 pasar tumpah kalau nggak salah di sini teh. Ada pasar Lebak Sari, pasar Cikembang, sama pasar Pajaten. Jadi ada hari-hari tertentu ya guys di sini untuk melaksanakan transaksi perdagangan. Ya begitulah guys. Asep Codet Petualang emang tadinya kan pejuang guys. Oke guys, nanti lanjut.
guys. Ini guys. Nah guys, sebagai gambaran nanti di situ Cisanti. Jadi situ Cisanti itu kan sebuah danau ya, berbentuk, nantilah bisa dilihat di channel saya yang akan ada setelah video ini ya guys. Oh, konten saya maksudnya, video yang akan saya upload nanti habis setelah perjalanan ini, nanti akan dibuatkan bagaimana situasi 2023 di situ Cisanti ya guys. Nah, di sini kita bisa lihat kiri kanannya itu perkebunan ya guys. Dan memang ya alhamdulillah. Wow, guys. Jadi sekalian ke situ Cisanti, sekalian kita agrowisata. Jadi dapat plusnya guys, ada agrowisata di sini guys. Soalnya di sini terdapat perkebunan-perkebunan yang berbeda-beda penghasilannya ya guys. Maksudnya berbeda-beda menghasilkan sayurannya gitu guys. Nah, di depan ini salah satu angkot yang bisa kita tumpangi dari Ciparai ini ya guys, dari terminal Ciparai ke Ciberem ini ada ini angkotnya. Nah, ini yang warna kuning ini ya guys. Nanti di terminal Ciparai cari aja dan tanyain mau ke Ciberem, mau ke Pacet Ciberem. Dikarenakan ini masih jauh ya guys ke pasar Ciberem, nanti kita lanjut lagi. Nah, ini sempat di jalan ini ada tragedi ya guys, tragedi banjir bandang sempat di situ. Kayaknya sih air dari sini nih ke Modal ya guys, modal kayaknya itu. Tanggulnya jebol kalau nggak salah. Nah guys, nanti lanjut lagi ya guys.
Desa Ciberem. Guys, terus mantap. Nah guys, di sini udah ada persimpangan lagi. Nah, ke sebelah kiri ini adalah jalur ke Lebak Sari ya guys. Jadi kita ambil ke sebelah kanan. Kita sudah memasuki wilayah area dari Pasar Ciberem guys. Nah, ini udah mulai padat di sini. Soalnya di sini tuh emang tempat transaksi manusia di sini ya guys. Jual beli sama berbagai aktivitas yang lain. Nah, ini yang ke sebelah kiri ini Cikembang ya guys, itu Cikembang, dan di sana juga ada pasar tumpahnya ya guys. Dan memang di Cikembang ini lumayan ya guys, sedikit metropolis. Nah, kita sudah mapai pasar Ciberem ya guys ini. Nah, jadi di depan tuh ada pasar Ciberem, sebelah kiri, konsentrasi ke sebelah kiri ya guys. Nanti ada bertuliskan
Pasar Baru Ciberem. Ada ngajeb lagi guys. Nah dari sini tuh nggak lama lah, sekitar berapa menit ya? 6 menit, 10 menit lah, 15 menit lah. Karena 15 menitan lah guys. Kalau lambat mah, kalau cepat mah karena 10 menit bisa langsung nyampe ke lokasi. Nah, kita masih disuguhi oleh agrowisata. Nah, di bawah situ itu adalah Desa Cikembang ya. Sebelah kiri kita bisa lihat banyak juga penduduknya di sana ya guys. Nah, kalau di depan nanti ada gerbang selamat datang lagi, dan kita udah melewati beda daerah lagi ya guys. Nanti di depan. Nah dari sini mah masih lurus aja dulu guys, masih ngikutin jalur utama. Nah kita sudah memasuki vegetasi sedikit, ada alam-alam. Ada pohon-pohon ya guys. Nanti lanjut. Desa Tarumajaya, masuk ke Desa Tarumajaya dan di Desa Ciberem guys. Lumayan guys ini, aduh, saya perjalanan kayaknya jauh sekali nih guys. Nah guys, jadi kita udah memasuki wilayah Pajaten. Jadi orang sini nyebutnya ini adalah Pajaten. Nah di depan sana tuh saya pernah juga di sini jualannya guys. Nah di depan sini guys, ini pasar tumpah Pajaten tuh, lihat ada yang jualan baju. Emang ini hari Jumat, kebetulan hari jadwalnya pasar tumpah yang ada di Pajaten tuh. Sebelah kanan juga ada penjual-penjualnya ya guys. Jadi di sini tuh lumayan ya guys, soalnya tempatnya tuh emang jauh dari kota juga ya guys. Jadi kalau dagang-dagang apa juga ya orang-orang teh kan lihat lokasinya ya guys. Jadi bisa belanja dekat, nggak usah ke kota Ciparai maksudnya. Nah dari sini belok kiri, kita sebentar lagi akan ke lokasi dari situ Cisanti. Tetap konsentrasi ke arah sebelah kanan, dan nanti di situ ada sebuah gapura bertuliskan selamat datang apa ya kalau nggak salah. Nah nantilah baca aja. Waduh, ada pembalap barusan guys. Nah di depan sini nanti ada gapura selamat datang guys. Nah di depan, lihat arah kanannya guys. Nah kita udah sampai di situ Cisanti. Nanti kita lanjut di part 2 dengan bagaimana sih keadaan di dalam situ Cisanti ya guys. Nah kita akan segera bayar tiket dulu. Oke guys, nanti kita lanjut di part 2 nya ya guys.